Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspita dengan nomor 203702 dari kelas 5 BPGSD yang akan menampilkan sebuah video explainer untuk memenuhi tugas literasi ICT dan media pembelajaran di SD. Baiklah, kita mulai dengan mengklik tombol mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi dengan Ibu yang akan menemani kalian dalam pembelajaran PPKN kelas 3 di SD. Tepatnya di tema 4 yang berjudul Kewajiban dan Hakku. Di subtema 1, Kewajiban dan Hakku di rumah. Nah, di sini ada beberapa menu utama. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, apakah di sini ada yang tidak masuk? Oh, baiklah. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Nah, sekarang kita klik yang menu pembuka ya, teman-teman. Nah, kita coba dengarkan. Di sini ada siapa ya? Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Aca. Kali ini, Aca akan menemani teman-teman untuk mengerti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dipersilakan. Ayo teman-teman, Baiklah, Alhamdulillah, doa telah selesai ya, anak-anak. Setelah kita materi pembuka, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa ya? Baiklah, kita klik ya. Nah, tentu saja di sini ada kompetensi dasar pada pembelajaran PPKN hari ini. Ada 4 kompetensi dasar. Yang 1.2, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, semoga teman-teman bisa memenuhi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan percaya diri. Nah, kita mulai ya pada materi PPKN pembelajaran keempat. Nah, apa sih yang dimaksud kewajiban? Apa yang dimaksud hak? Anak-anak, kalian pernah dengar tidak apa itu istilah kewajiban dan hak? Nah, jika belum tahu, kewajiban dalam KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi kewajiban itu memang harus dilaksanakan oleh kita. Kita wajib untuk melaksanakannya. Nah, dan apa sih yang dimaksud dengan hak? Dalam KBBI, salah satu arti hak yakni milik atau kepunyaan. Maka dapat disimpulkan, hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan oleh orang lain. Nah, kewajiban dan hak itu saling berkaitan, saling memiliki hubungan. Nah, kewajiban itu yang harus kita dapatkan, tetapi bisa dibatasi oleh hak-hak orang lain. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada beragam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita ditinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Contohnya di rumah. Apabila hak dan kewajiban di rumah dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan ramah yang nyaman dan harmonis. Nah, Ibu kasih contoh ya, kalau di sekolah, Ibu wajib memberikan materi kepada kalian. Nah, dan kalian wajib mendapatkan hak pengajaran dari ibu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh hak kita di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan perawatan jika sakit. 4, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Mendapatkan waktu bercerita kepada orang tua. Mendapatkan perhatian saat belajar. Mendapatkan uang saku jika orang tua mampu. Kemudian yang 8, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Mendapatkan pakaian yang layak. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Mendapatkan waktu belajar yang cukup. Dan mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita mengalami kesulitan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita difokuskan pada mendapatkan makan dan minuman yang sehat. Tentu saja, bukan cuma haknya saja yang kita bahas, melainkan juga kewajibannya mengenai makanan dan minuman. Nah, tadi udah disebutkan contoh-contoh dari hak. Di sini, Ibu akan memberikan contoh kewajiban kita di rumah. Yang pertama, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Apakah kalian sudah bersyukur? Nah,
Yang kedua, mematuhi perintah orang tua selama perintahnya itu baik. Nah, jika anak-anak disuruh untuk membersihkan tempat tidur, kalian harus membersihkannya. Kemudian, kalau kalian sudah makan, kita harus membereskannya agar orang tua kita tidak merasa terbebani. Nah, yang ketiga, membantu orang tua, kakak, adik. Kemudian yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjaga kebersihan tempat tinggal. Keenam, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, dan adik. Yang tujuh, membantu pekerjaan rumah tangga. Yang delapan, mendoakan orang tua setiap hari. Nah, kan tadi udah disebutkan bahwa kita akan mempelajari hak dan kewajiban yang terfokus pada makanan. Hak kita terhadap makanan apa sih? Emangnya ada haknya? Apakah wajib? Apakah ada kewajibannya juga? Ya tentu saja ada ya. Nah, hak kita terhadap makanan yang pertama contohnya apa? Ya, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Ya iya, kita membutuhkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap kuat. Nah, kalau kita mendapatkan makanan yang tidak bersih, tidak sehat, dan tidak bergizi, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Ya, betul, tubuh kita akan lemas, akan sakit, dan tidak akan semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Kemudian contoh yang kedua dari hak itu, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Nah, bagus. Berarti hak kalian telah terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban terhadap makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Anak-anak di sini maksud bersyukur atas semua makanan yang ada, berarti kalau kita dikasih telur, ya sudah, kita makan telur saja. Tidak boleh merengek kepada orang tua, "Mah, pengen ini, pengen itu, pengen semuanya." Sedangkan orang tua kita sedang dalam keadaan kesulitan. Yang kedua, berdoa sebelum makan dan sesudah makan minum. Kalian tahu kan bagaimana berdoa sebelum dan sesudah makan? Nah, yang selanjutnya, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Tahu kan? Yang 4 sehat, 5 sempurna. Yang selanjutnya, mengambil makanan yang secukupnya. Kalian jangan mengambil makanan terlalu berlebihan. Sedangkan kapasitas perut kalian kecil. Nanti makanannya akan tersisa dan akan mubazir. Kita harus melihat bahwa banyak teman-teman kita di luar sana yang kesulitan untuk makan dan harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan makanan. Nah, kita tidak boleh sembarangan untuk membuang-buang makanan. Selanjutnya, menghabiskan makanan. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kita harus menghabiskan makanan-makanan yang kita ambil. Kemudian minum air putih secara teratur. Yang selanjutnya tidak jajan sembarangan, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya sarapan sebelum memulai aktivitas. Selanjutnya ada makan makanan yang telah disediakan. Yang ke-11 tidak berebut makanan dengan adik atau kakak. Kan kita sering mengalami ya, kalau ada adik kakak, ada yang berebut makanan. Misalkan ada satu potong ayam. Nah, sedangkan adik dan kakak itu sama-sama menginginkan satu potong daging ayam itu, dan mereka malah berebut dan akhirnya ribut. Lebih baik satu potong daging ayam itu dibagi kepada adik atau kakak, dibagi dua, dimakan bersama-sama. Selanjutnya tidak membuang-buang makanan. Nah, setelah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, di sini ada games nih. Yang pertama, apa saja sih peraturannya? 1. Buatlah kelompok dengan anggota sebanyak 4 orang. 2. Perwakilan kelompok melakukan spin pertanyaan yang berisi permasalahan. Nanti Ibu tampilkan ya spinnya bagaimana, apakah menarik atau tidak. Yang ketiga, diskusikan pemecahan masalah tersebut bersama teman kelompokmu. Yang keempat, sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, seperti ini ya adik-adik, spin game pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Baiklah, kita mulai ya. Nah, kelompok 1, kita mulai ya untuk mengklik start. Stop. Nah, kebagian pertanyaan nomor 4, kita buka. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Baiklah, kepada kelompok 1, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, Wah, aku sangat senang melihat teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan baik. Kan teman-teman sudah mempelajari ya tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan makanan. Sekarang Aca mau bertanya nih, pernahkah teman-teman melaksanakan kewajiban dan hak tersebut? Kalau pernah, ayo ceritakan dan tulislah di buku catatan kalian masing-masing. bagaimana anak-anak? Apakah materinya telah dipahami? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Nah, sekarang Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selanjutnya Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah belajar bersama Ibu pada kesempatan hari ini. Ibu akan tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.